saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada yang pernah dia kerjakan, saudaraku. Tapi saya ajak saudara membaca, di bagian awal dari ayat ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku. Masih ingat saudara, setiap kali saudara berjumpa dengan kata sesungguhnya. Berkali-kali ketika saya menyampaikan firman, saya selalu mengatakan ini. Every time you bump with this word. Setiap kali saudara ketemu dengan kata sesungguhnya, stop for a while. Jangan lanjutkan, saudara. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, media boleh bantu saya dimunculkan. Di sana bukan hanya dikatakan sesungguhnya. Boleh baca sama-sama saudaraku. Truly, truly I say unto you. Yesus itu sedang ingin ngomong, Bu. I mean it. Aku serius. Sungguh-sungguh. Aku katakan kepadamu. Barang siapa percaya kepadaku. Dari ayat yang kita baca ini, saudaraku, ada dua kunci yang dia tinggalkan, saudara. Yang pertama, saudara, catat baik-baik. Percaya. Percaya. Keadaan seperti apa yang saudara hadapi hari ini? Saya nggak tahu, saudara. Satu demi satu saat ini, Pastor. Saat ini keluarga saya sedang berperang menghadapi COVID. Beberapa waktu yang lalu saya baru saja ditelepon, saudaraku. Salah satu dari keluarga kami sudah berpulang. Saat ini kami satu keluarga, kami harus diisolasi, kami berjuang. Atau ada di antara saudara, sebagian saudara berkata, Pastor, justru di tengah situasi seperti ini, keluarga kami divonis dokter, sudah tidak ada lagi harapan. Tidak selalu COVID, saudaraku. Tidak selalu COVID. Berapa banyak saudara yang WA kepada saya, DM kepada saya, Pastor dukung doa. Keuangan kami berantakan. Pastor dukung doa. Pernikahan kami berantakan. Berapa banyak hari-hari ini saudara membaca berita-berita pernikahan bahkan anak-anak Tuhan berguguran. Secara manusia, saudaraku, ayat ini tidak memungkinkan. Tapi izinkan sebagai seorang hamba Tuhan saya berdiri di depan saudara mengatakan ini. Do you dare to believe as is? Apakah saudara berani mempercayai firman itu as is? Sebagaimana adanya, saudaraku. Jangan pernah lupa, saudara. Setiap kali kita pergi ke satu daerah, satu negara, saudara. Setiap negara itu punya mata uangnya, betul ya, saudara? Saudara nggak bisa pakai, sekalipun sehebat-hebatnya saudara di sini punya berapa banyak pun rupiah, saudara nggak akan bisa bawa mata uang rupiah itu ke Perancis dan pakai di sana, saudara. Nggak bisa, Pak. Saya rasa kita bersama setuju dengan itu, saudaraku. Saudara nggak bisa bawa rupiah, saudara bawa ke Nigeria dan saudara pakai di sana, nggak bisa. Bolehkah saya mengatakan ini kepada saudara? Iman, percaya Pak, itu pintu gerbang dimensi roh. Dan sama seperti di setiap tempat punya alat tukarnya,
saya harus katakan ini kepada saudara. Iman itu seperti mata uang surga. Oh, aminnya yang paling keras dari tempat ini. Apapun yang saat ini kau hadapi, saudaraku. Dari pihaknya Yesus. Simply dia sudah berkata. He said it. Pak, sekarang pertanyaannya ke kita. Do you dare to believe? Tuhan yang saya kenal, saudaraku, tidak pernah ada dusta keluar dari lidah bibirnya. Sekali dia berkata, dia harus menepatinya atas hidup saudara. Kalau dia berkata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar, dia akan kerjakan. Dia akan kerjakan. Satu demi satu, demi satu, demi satu. Dia akan kerjakan itu atas hidup saudara. Pertanyaan saya sekarang, do you dare to believe it? Karena bukan masalah Tuhan belum berkata, yes, he said it. Seberapa kau mempercayainya? Do you dare to believe it? Dan saya bersyukur, saudaraku. Ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Karena saya tahu sebagian dari saudara melihat saya mengatakan ini semua dan saudara berkata kepada saya, Pastor, you don't know. Bahkan saat ini, ketika saya datang berdoa kepada Tuhan, I don't know what to say anymore. I don't know what to do. Bagaimana Pastor bisa berkata, do you dare to believe? I have nothing left in me. Saya bersyukur, saudaraku, kalau saudara baca, boleh dikeluarkan lagi multimedia. Yohanes 14 ayat yang ke-12, saudaraku. Bagian akhir dari ayat ini saya bersyukur, saudara. Yesus meninggalkan kata-kata ini di bagian akhir dari ayat ini. Boleh dimunculkan multimedia? Sebab aku pergi kepada Bapa. Ternyata kunci yang Yesus tinggalkan, saudaraku, bukan hanya percaya, tapi dia berkata, aku pergi kepada Bapa. What for? Untuk apa, saudaraku? Kita buka ya, kita lanjutkan ya. Ayatnya yang ke-16, sama dari pasalnya yang ke-14. Multimedia boleh munculkan. Ayatnya yang ke-16 sampai 17, boleh sama-sama kita baca, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tahukah saudara, hari ini juga penolong itu ada bersama dengan engkau. Apa yang ingin saya katakan hari ini kepada saudara? Dimanapun engkau berada saat ini dan apapun yang engkau hadapi, dengar ini baik-baik. You are not alone. Engkau tidak sendirian, dia tahu, saudaraku. Dia mengerti kekuatanmu sedikit, dia mengerti kau sudah ada di titik yang kau kalau bisa kau teriak. I don't know anymore what to do, I don't know anymore what to say. Tapi dengar ini, saudaraku. Yes, itu sebabnya dia pergi kepada Bapa, dia meminta. Kita lanjutkan, saudaraku. Yes, Yohanes 16. Boleh dibuka? Ayatnya yang ke-7. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berapa banyak di antara anak-anak Tuhan melupakan hari-hari ini. Di tengah air mata dan tangisanmu, kau punya penghibur yang selalu memegang tanganmu.
Di titik di mana engkau hancur, di titik di mana engkau sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, penghibur itu ada di sampingmu. Pastor, what should I do? Bagaimana ketika saya sudah tidak tahu lagi, saya sudah menghadapi jalan buntu. Buka Yohanes pasalnya yang ke-14 tadi, saudaraku, ayatnya yang ke-26. Saya bacakan sekali lagi buat saudara. Oh, saya berdoa, saudaraku, satu demi satu firman Tuhan pada hari ini mendatangkan kebebasan atas kehidupan saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Di saat dimana saudara tidak tahu what to do, He will teach you. He will teach you. He will teach you. Bukan hanya dia mengajarkan, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. In case you forget, ini yang Yesus ingin katakan, saudaraku. In case you forget, aku sudah berkata, barang siapa percaya, engkau akan melakukan perkara-perkara besar yang daripadaku, bahkan lebih besar lagi. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Yesus. Jadi atas hidupmu. Berapa banyak dari saudara yang menyadari hari ini, kau butuh Roh Kudus. Berapa banyak dari saudara yang menyadari, kau butuh pribadi dari penolong itu. Bu, boleh nggak mulai sejak dari hari ini? Katakan pada dirimu sendiri, I am not alone. Sejak dari hari ini, engkau tidak menanggung segala sesuatunya sendirian. Sejak dari hari ini, engkau tidak menghadapi semuanya sendirian. Sejak dari hari ini, ada pribadi Roh Kudus berdiri di sampingmu. Dia terus mengatakan hal-hal yang positif dalam hidupmu, saudaraku. In case hari-hari ini, saudara, apa yang kau dengar adalah intimidasi. In case hari-hari ini, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, tidak seperti yang kau harapkan. Pribadi Roh Kudus akan mengingatkan kepada saudara, come on, Dia menentukan engkau mengerjakan perkara-perkara besar. Sadari, saudara. Sadari. Kalau saudara belum pernah mengalami hal ini, saudara. Satu hal yang saya kenal dari Roh Kudus, saudara. Roh Kudus adalah pribadi yang tertarik dengan hal-hal yang besar. Kadang kita gampang melupakan, saudara. He is the mastermind behind all the great work. Dia ada pada saat penciptaan, Pak. Siapa yang memungkinkan sosok figur Allah lahir menjadi seorang manusia? Roh Kudus ada di balik semuanya itu. Dan pribadi yang sama masih terus bekerja. Dan dengar, saudaraku, sejak dari hari ini saya berdoa, pribadi Roh Kudus itu ada atas hidup saudara, atas hidup saudara, atas hidup saudara, atas hidup saudara. Aminnya yang paling keras. Kalau ada satu pribadi yang besar ini tinggal dalam hidupmu, saudara, tidak mungkin hidupmu terus kecil. Yang mengerti aminnya yang paling keras.
Kalau ada satu sosok pribadi yang besar ini tinggal di dalam hidupmu, dia akan menggoncangkan setiap sisi dan memastikan potensi-potensi yang tertidur dari dalam hidupmu dibangkitkan kembali. Tidak pernah bisa tetap kecil. Usahamu tidak akan tetap kecil, Pak. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bisnismu tidak akan tetap kecil, saudaraku. Anak-anakmu tidak akan jadi anak-anak biasa-biasa. Pelayananmu tidak boleh jadi pelayanan biasa-biasa. Apa yang dikerjakan tanganmu satu demi satu demi satu. Oh, greatness. Oh, kalau mau tepuk tangan boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Sadari saudaraku bahwa salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan, dia akan membawa gereja Tuhan kembali untuk bermimpi besar. Nggak bisa enggak, saudara. Nggak bisa enggak. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini, saudaraku? Engkau yang sekian waktu ini, engkau sudah mengubur impianmu. Engkau yang sekian waktu ini, engkau sudah puas dengan apa yang ada dalam hidupmu. Bahkan sorry to say, saudaraku, engkau yang hari-hari ini imanmu shrinking, hatimu shrinking, menciut, saudara, mengecil, pengharapanmu shrinking. Kita buka Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28. Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan atas hidup saudara. Penglihatan demi penglihatan akan mulai bermunculan. Oh ya saudara, kalau ada di antara saudara yang berpikir that's it, sudah habis. Dengar ini saudara, mimpi dan penglihatan ada kaitan erat dengan visi. Saya ulang ya saudaraku. Mimpi dan penglihatan ada kaitan erat dengan visi. Berapa banyak dari saudara yang masih ingat perkataan saya ini? What you see is what you get. Apa yang kau lihat akan menentukan apa yang kau dapatkan. Saya berdoa mulai dari hari ini saudaraku. Yang kau lihat atas pernikahanmu pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa sejak dari hari ini yang kau lihat atas pekerjaanmu diurapi oleh Tuhan. Yang kau lihat atas usahamu, bukan kemunduran, bukan pengurangan. Apa yang kau lihat atas pekerjaanmu, kemajuan demi kemajuan, percepatan demi percepatan. Para KKS dengar baik, apa yang kau lihat atas kelompok selmu, pelayananmu, departemenmu, timmu, atas gereja Tuhan. Hari ini dia mengingatkan kembali, gerejanya harus berani bermimpi sekali lagi. Anak-anaknya harus berani bermimpi sekali lagi. Engkau yang mimpimu sudah mulai mati. Saya perkatakan sejak dari hari ini, rohnya dicurahkan besar-besaran atas tempat ini. Dari yang paling depan sampai ujung paling belakang, rohnya dicurahkan besar-besaran. Yang mau terima aminnya yang paling keras. Oh, angkat kedua tanganmu saudara, oh angkat kedua tanganmu. Aku percaya atas hidupku. Oh, berkatakan dengan segenap hatimu, aku percaya atas hidupku. Aku ditentukan untuk melakukan perkara besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudara. Bahkan saudaraku, bahkan dengar ini saudara. Dengar ini baik-baik. Yesus mengingatkan kepada setiap kita saudara.
Kalau toh untuk sesaat. Sama seperti murid-muridnya pada saat itu. Mereka berjalan dengan letih lesu. Pada saat mereka melihat Yesus disalib. Untuk sesaat mereka goncang. Masih ingat dua murid yang berjalan menuju jalan Emmaus, saudara? Tidak ada lagi pengharapan. Adakah di tempat ini saudara yang seperti itu? Untuk sesaat kau goncang. Untuk sesaat engkau rasanya sudah tidak ada kekuatan. Untuk sesaat engkau melupakan perkataannya. Itu sebabnya hari ini saya mengingatkan kembali kepada saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Bolehkah saudara katakan satu demi satu nama saudara? Sebutkan satu demi satu nama saudara. Sesungguhnya aku berkata kepada Nita. Aku berkata kepada Budi. Aku berkata kepada Susan. Aku berkata kepada Stefani. Aku berkata satu demi satu. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Atas tangan saudara, apa yang kau sentuh, mujizat terjadi. Atas tangan saudara ini saudaraku, yang tadinya gagal, sekarang jadi berhasil. Hari ini titik balik. Satu titik di mana engkau mulai maju kembali. Saya berdoa saudaraku, apa yang terjadi atas kehidupan Daud, jadi atas kehidupan saudara. Kita buka ayat yang terakhir saudara, 2 Samuel pasalnya yang ke-22. 2 Samuel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-30. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemunya lihat ke depan juga amin. Aduh, zaman sekarang nih ya saudaraku, udah gak lagi bawa Alkitab ya. Aduh, yang ada Alkitabnya di dalam handphone. Salah-salah buka handphone, bukan buka Alkitab saudaraku, jawab WhatsApp sudah. Oke yuk kita baca 2 Samuel pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-30 bagian A terlebih dulu. Karena dengan engkau, dalam bahasa Inggrisnya ini dikatakan by you. Bersama. Berdampingan dengan Tuhan. Aku berani menghadapi gerombolan. Ada di tempat ini yang saudara hari ini sedang menghadapi masalah. Masalah berapa banyak dari saudara yang tahu ketika masalah itu datangnya nggak sendirian? Betul Pak? Kalau sudah datang, bawa gerombolan Pak. Satu belum selesai, apalagi yang lain? Yang lain belum selesai, ada lagi yang berikutnya. Yang berikutnya belum selesai, ada lagi yang berikutnya lagi. Tapi hari ini, kalau kemarin-kemarin engkau melihat gerombolan itu datang mendatangi engkau, kau mundur teratur. Ciut nyalimu. Tapi sejak dari hari ini, Alkitab mengatakan, bersama dengan Tuhanmu, engkau diberikan keberanian. Ada keberanian yang baru ketika kau hadapi. Oh, tidak lagi dengan ketakutan. Sama-sama menghadapi, berani. Gerombolan boleh datang, saudara. Bukan hanya gerombolan. Mazmur 22 ayat 30 ini, lanjutkan saudaraku. Ayatnya yang bagian B. Multimedia boleh muncul kan? Multimedia boleh bantu saya? Saya bacakan buat saudara. Dengan Allahku, bukan hanya saudara berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku. 2-3 sama-sama dengan suara keras. Aku berani melompati tembok. Ada di sini yang saat ini kau seperti membentur tembok. Ada saudara? Tidak peduli apa yang kau lakukan. Kau cari cara kiri, kau cari cara kanan, kau seperti bentur tembok. Gak ada jalan. Saya bawa kabar baik buat engkau hari ini saudara.
engkau akan dibawa melompati tembokmu. Sejak dari hari ini, keberanian yang baru turun atas hidup. Oh yes. Engkau tidak lagi menghadapi setiap masalahmu sebagai seorang pengecut yang mundur dan lari ketakutan. No more. Ingat ini baik-baik. Engkau ditentukan untuk melakukan hal besar. Saudara yang mau, sejak dari hari ini saudaraku, ini jadi titik balik atas hidupmu. Engkau yang sudah capek saudaraku. Engkau yang sudah lelah. Dengan semua yang terjadi saudara. Dan tidak ada henti-hentinya. Boleh dibantu? Suara dari mana ya ini? Bisa dibantu? Terima kasih. Saudara perhatikan ke depan saudaraku. Engkau yang hari-hari ini saudara. Yang tidak ada habis-habisnya. Sampai di satu titik kau berkata, Pastor, mau sampai kapan seperti ini? Mau berapa lama? Seperti ini terus. Rasanya udah gak ada kekuatan lagi. Disenggol sedikit aja tuh seperti sudah kayak apa sih saudaraku? Gak ada apa, kayak istilahnya tulang itu kalau ditarik sudah gak ada yang menyangga lagi, sudah rasanya lemes. Berapa banyak yang mengalami itu? Engkau yang hari ini mau katakan stop kepada itu semua saudaraku. Keberanian yang baru turun atas kehidupanmu. Kekuatan yang baru turun atas kehidupanmu. Engkau yang hari-hari ini terus capek saudara. Terus hanya melakukan perkara kecil. Mimpi aja udah gak berani. Kalau itu engkau bangkit berdiri. Yes. Dimanapun engkau berada. Bangkit berdiri. Di kursimu. Jangan tunggu ada orang yang menumpang tangan atas engkau. Anak-anak Tuhan hari-hari ini, saya tantang engkau. Melalui pandemi ini, saudaraku. Tuhan menyadarkan kepada saya. Seringkali di masa lalu, saudara, kita tuh harus yang dikejar, Pak. Dibangkitkan, Pak. Tapi hari-hari ini Tuhan butuh orang-orang yang punya inisiatif maju. Amin. Inisiatif ngejar Tuhan. Amin. Inisiatif haus. Bukan karena musik, bukan karena praise and worship-nya. Tapi Tuhan rindu dibangkitkan satu pasukan pemuji dan penyembah yang memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Berapa banyak dari saudara yang rindu? Kalau kau mau, saudara, angkat kedua tanganmu. Kemuliaan. Kemuliaan besar dinyatakan. Keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsa.
dari saudara yang sungguh-sungguh, saudara. Sejak dari hari ini, satu demi satu bagian dalam kehidupanmu bangkit kembali. Amin. Bangkit kembali. Amin. Tidak menghadapi lagi masalah dengan ketakutan. Ya. Tidak lari lagi dari gerombolan yang siap untuk menerjang saudara. Tapi sejak dari hari ini, ada keberanian yang berbeda. Amin. Ada kekuatan yang berbeda. Amin. Ada urapan yang berbeda. Amin. Untuk menghadapi semuanya. Amin. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulanmu, saudaraku. Saat ini saya akan mengajak saudara, saya merasa saya digerakkan untuk berdoa, saudara. Engkau yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah yang kau tahu, tangan manusia tidak bisa menyelesaikan. Malam hari ini kita akan bersama-sama bawa saudara di hadapan Tuhan. Amin. Biar Dia yang berperang bagi engkau. Amin. Makasih Tuhan. Ingat satu-satu, saudara. Apa yang akan saudara bawa? Saya nggak tahu. Kalau itu hutangmu, masalah dalam keluargamu, masalah keuangan, satu demi satu. Tapi kali ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Jangan hanya berdiam diri, saudara. Berdoa dan mulai perkatakan apa yang Rema Firman sampaikan sore ini. Yes. Aku akan dibawa melompati tembokku. Amin. Aku akan diberikan kekuatan untuk menghadapi bahkan gerombolan sekalipun. Aku tidak berdiri sendirian. Penolong itu ada bersama dengan aku. Yes. Kalau itu engkau, saudaraku, dan engkau percaya, sebab sesungguhnya barang siapa percaya, kalau hari ini engkau percaya, boleh saya minta kau angkat suaramu, saudaraku, berdoa, saudara. Mulai perkatakan, sejak dari saat ini, aku tidak menghadapi masalahku seorang diri. Jangan berdiam diri, saudara. Sejak dari hari